Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, katakan Tuhan memberkatimu dengan senyum. Sudah senyum habis kok Bapak Mama? Sudah. Iya. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, perkataan yang sama disampaikan oleh orang yang sama tidak selalu mendapatkan reaksi yang sama. Ini yang terjadi untuk Paulus. Ketika dia sebelum jauh dia ada di Berea, dia pernah ada di Tesalonika. Kalau Bapak Mama dan saya baca teks sebelum perikop yang kita baca hari ini, apa yang dialami oleh Rasul Paulus di Tesalonika, saya perlu menyampaikan ini supaya kita menjadi paham, kita bisa membuat sebuah perbandingan antara apa yang dialami oleh jemaat di Berea, bahkan juga di Tesalonika, orang-orang Kristen di sinagoge atau di rumah ibadah itu, di dua tempat ini. Yang pertama Bapak Mama, kenapa Rasul Paulus harus berada di Tesalonika? Karena itu pemberitaan Injil jilid kedua bagi perjalanan Rasul Paulus. Ketika dia ada di Tesalonika, yang selalu Rasul Paulus lakukan ketika dia berada di tempat di mana menjadi sasaran untuk Injil diberitakan, dia selalu hal pertama itu dia cari, bukan cari keluarga, tapi dia cari di mana rumah ibadah itu ada. Karena itu ketika dia sampai di Tesalonika, hal pertama yang Rasul Paulus lakukan adalah pergi ke rumah ibadah. Rumah ibadah itu sinagoge. Bait Allah hanya ada di Yerusalem. Tapi di mana ada orang Kristen di sana, maka di sana mereka mendirikan sinagoge. Sinagoge itu seperti rumah kecil, atau di dalam bahasa Lembaga Alkitab Indonesia itu dikatakan rumah ibadah. Itu menunjuk kepada sinagoge. Yang kedua Bapak Mama, saudara-saudara, pasal 17 ayat pertama ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika dia sampai di Tesalonika, dia pergi ke rumah ibadah dan 3 hari berturut-turut, 3 hari Sabat. Berarti dia diperkirakan ada 3 minggu berada di Tesalonika. Dia ada memberitakan Injil di sana di 3 hari Sabat berturut-turut, menurut apa kata firman Tuhan hari ini. Ia membicarakan banyak hal. Dia membicarakan bukan kepada kesaksian tentang dirinya, tapi dia banyak bicara tentang siapa itu Yesus, siapa itu Kristus yang disalibkan. Tapi siapa itu juga Kristus yang dibangkitkan. Dan kesaksian ini dia ceritakan dengan begitu berwibawa, karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah. Kita lihat reaksi Bapak Mama, saudara-saudara. Ada banyak orang dengan tipe cara berpikirnya. Kita bisa duduk bersama, kita bisa tinggal bersama, tapi cara kita berpikir, cara kita menganalisa, cara kita menanggapi sesuatu itu bisa jadi tidak sama. Suami istri saja yang bisa jadi sudah menempuh pernikahan 50 tahun, mereka merayakan pernikahan emas mereka, tapi cara pandang mereka terhadap sebuah persoalan itu bisa jadi tidak sama. Karena itu ketika Rasul Paulus menyampaikan kesaksian tentang siapa itu Kristus di Tesalonika, ada banyak reaksi yang muncul, dan reaksi-reaksi itu beraneka ragam. Di Tesalonika ada orang yang menerima, dia mendengar, dan kemudian dia menerima, dan ketika dia menerima, dia masuk dalam persekutuan eklesia itu. Tapi catatan kesaksian surat-surat Rasul Paulus itu khusus di jemaat di Tesalonika bercerita kepada kita juga ada banyak orang yang tidak menerima itu. Ada banyak orang yang menolak pemberitaan Rasul Paulus. Bahkan bukan hanya menolak pemberitaan, tetapi juga menolak kehadiran Rasul Paulus. Kalau menolak pemberitaan Rasul Paulus, paling tidak begini ceritanya Bapak Mama. Dia dengar, tapi dia bilang, lu omong apa? Kira-kira begitu.
Kalau ada orang yang mendengar lalu bilang, kami harus memberi diri, kami harus masuk dalam persekutuan eklesia itu, kami memberi diri karena hidup ini diselamatkan oleh Kristus. Tapi banyak kelompok di jemaat, orang-orang di Tesalonika, Bapak Mama, itu menolak pemberitaan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tapi paling parah itu Bapak Mama, mereka bukan hanya menolak tetapi mereka mengancam. Sehingga kehadiran Rasul Paulus di sana, ketika seorang bernama Yanson yang menyediakan rumahnya untuk beberapa hari, Rasul Paulus habiskan dirinya untuk memberitakan firman di Tesalonika itu, memberikan tumpangan, dia juga menjadi salah satu orang yang diancam karena dia memberikan tumpangan kepada Rasul Paulus. Tapi karena orang-orang ini sudah setia memberikan diri untuk masuk dalam eklesia, maka ancaman untuk Rasul Paulus itu mereka melihat ini juga ancaman bagi persekutuan orang Kristen. Karena itu apa yang mereka lakukan? Mengamankan Rasul Paulus dan kemudian menyuruh Rasul Paulus untuk segera tinggalkan Tesalonika dan beralih ke tempat lain. Yang kedua Bapak Mama, sampai di Berea. Dia sampai di Berea itu Bapak Mama, dia punya cerita penolakan dari Tesalonika. Dia bersyukur bahwa ada orang-orang dari kalangan non-Yahudi. Kita tahu bahwa Bapak Mama, orang terbanyak yang menolak pemberitaan firman itu orang non-Yahudi, orang yang tak bersunat. Dan yang paling banyak sekelompok orang yang suka menolak pemberitaan firman dari Rasul Paulus tentang Kristus itu adalah justru orang-orang bersunat dari kalangan orang-orang Yahudi. Ketika sampai di Berea, mari kita periksa teks ini. Dia pergi ke sana, ada sebuah keterangan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Ini sebuah perbandingan bahwa ternyata orang Berea itu dari segi hati, bukan dari segi pengetahuan, bukan dari segi rasio, tapi dari segi hatinya mereka jauh lebih baik dari orang-orang di Tesalonika. Karena itu hal pertama Bapak Mama yang saya mau katakan, respon orang ya, orang Yahudi, orang non-Yahudi di Berea itu dipengaruhi oleh keadaan hatinya, yang bagi Rasul Paulus ini menjadi penting. Kerelaan hati ini yang membuat firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu diterima. Dan itu memang selalu kita diingatkan, hati itu apa? Pusat kehidupan itu bukan ada di sini saja saudara. Pusat kehidupan kita itu bukan hanya ada di otak kita yang tiap kali kita asah supaya yang tidak tahu itu menjadi tahu, supaya kita kenal, kita tahu kemajuan-kemajuan dari teknologi sekarang ini. Bukan hanya tentang ini, tapi kehidupan kita ini juga tentang ini saudara. Kehidupan kita ini tentang kematangan emosional kita, tetapi juga tentang kematangan spiritualitas kita. Kekuatan orang Berea, Rasul Paulus pergi di sana dan benar didapati mereka pun hati itu terlalu baik gitu. Hati yang baik itu seperti jalan yang memperlancar perjalanan pemberitaan firman. Kalau masuk dalam sekelompok orang yang kita belum datang saja pemuka susah make singa gitu. Ini susah saudara. Tetapi orang yang datang sudah memancarkan, dia punya kemurnian hati, dia punya ketulusan hati, maka orang barat bilang begini, kita diterima. Orang alor bilang welcome sekali kita itu. Kan itu Bapak Mama, orang bilang begini, ketulusan hati saudara itu akan dimunculkan dari bagaimana bersih hatinya saudara. Saudara bisa senyum sampai selebar bahu gitu. Tapi kalau hatimu itu, orang Kupang bilang koreng, itu susah saudara. Hati kita itu hati penuh dengan duri dalam daging. Kita senyum, tapi senyum kita itu orang yang tulus hati, dia menangkap senyum saudara hambar itu, seperti makanan tanpa garam. Di Berea, Rasul Paulus mendapati orang-orang ini luar biasa. Mereka belum kenal Tuhan saja mereka pun hati subae begitu.
Mereka belum mendengar pemberitaan firman Tuhan saja, mereka betul-betul welcome menerima Rasul Paulus, yang bisa jadi juga pernah mereka dengar, tapi bisa jadi juga di antara mereka itu mereka tidak tahu apa-apa tentang Rasul Paulus. Mereka tidak melihat Rasul Paulus sebagai sosok orang asing yang datang mau bikin apa dengan kita. Mereka tidak melihat Rasul Paulus ini sebagai satu sosok yang ini orang dari mana ya, gitu kira-kira. Ini orang mau buat apa? Ini orang hendak menyampaikan tentang siapa? Tapi karena ketulusan hatinya, ketulusan sekelompok orang-orang di Berea, mereka menerima kehadiran dari Rasul Paulus. Karena itu Bapak Mama, mereka menerima firman itu juga dengan kerelaan hati. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada tekanan dalam pemberitaan itu. Pemberitaan itu menjadi diterima dengan sepenuh hati, karena hati mereka itu mereka buka untuk belajar mendengar sesuatu yang baru. Itu hal pertama Bapak Mama. Hal yang kedua Bapak Mama, gambaran dari orang-orang di Berea ini bukan soal tentang hati, tapi keberanian dan kerinduan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Tidak jarang Bapak Mama, kita sulit untuk maju itu karena salah satunya kita tidak terbuka dengan semua yang baru. Kebanyakan itu orang selalu pegang sesuatu yang sudah dipegang bertahun-tahun, lalu ketika dia menjadi sangat tradisional, dia menjadi sangat tertutup untuk menerima sebuah pemberitaan. Kita diingatkan sesuatu yang paling tidak ada yang abadi dalam dunia ini, dan yang abadi itu hanya perubahan. Kita tidak abadi Bapak Mama, tapi perubahan itu abadi. Dia akan terus menyapa kita. Karena itu orang yang hidupnya tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, dia tidak bisa menerima perubahan itu, saya percaya Bapak Mama, dia tidak kuat menghadapi perubahan-perubahan itu. Hal kedua Bapak Mama yang ingin saya tekankan, jemaat ini bukan hanya mendengar gitu, tapi mereka juga menyelidiki apa yang mereka dengarkan. Ini kelebihan orang Berea dibanding Tesalonika. Orang Tesalonika itu mendengar, dia keluar langsung dari sini dan dia bilang tidak gitu. Orang Tesalonika mendengar apa yang Rasul Paulus katakan, mereka langsung mengadakan penolakan, karena bagi mereka yang diberitakan oleh Rasul Paulus bukan hanya sebagai sebuah ketidakbenaran, tetapi mengganggu kenyamanan mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan selama 3 kali hari Sabat berturut-turut di rumah ibadah di Tesalonika, bagi mereka yang menolak kehadiran Rasul Paulus, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bertentangan dengan hukum-hukumnya orang-orang Yahudi. Kita perhatikan Bapak Mama, orang Berea itu dia pakai hati, lalu kemudian dia kasih di sini. Jadi bukan dia taruh di akal dulu baru dia kasih turun di hati, tidak. Tapi masuk di sini, dia taruh di sini dulu. Hati dia menimbang, hati menuntun apa yang didengarkan untuk dikoreksi di sini. Tapi ketika dikoreksi di sini Bapak Mama, orang Berea merasa bahwa ada banyak hal yang tidak bisa diselidiki dengan akal. Karena itu kesediaan, kerelaan hati mendorong mereka untuk menerima pemberitaan Injil. Bapak Mama, kita pun akal ini menjangkau apa yang tidak yang bisa kita jangkau. Tapi akal ini juga bercerita, ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dengan akal ini. Karena itu kenapa Allah itu selalu digambarkan dengan Allah yang imanen dan Allah yang transenden, Allah yang melampaui dari apa yang kita pikirkan, Allah yang melampaui dari batas-batas kemampuan kita. Dan itu titiknya Allah di situ. Disitulah ranahnya Allah. Disitulah tempat dimana yang membedakan batas antara kita dengan Allah. Saya pikir begini Bapak Mama, kalau Allah itu tidak kasih batas yang jelas antara kita dengan manusia, maka manusia itu merasa tidak butuh Allah. Sekarang saja tidak sedikit orang yang merasa tidak butuh Allah. Kita butuh Allah kalau apa? Kita susah saudara. Kalau dompet kita penuh itu kita rasa kita tidak butuh Tuhan.
Kalau kita sementara ada dalam kejayaan, itu Tuhan kita tidak butuhkan. Tapi kita merasa membutuhkan Tuhan ketika yang kita butuhkan itu belum kita dapatkan. Sehingga kita mensejajarkan Tuhan itu identik dengan apa yang kita butuhkan. Untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, maka kita butuh Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, maka kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Itu. Saya pikir kita harus sedikit mengoreksi kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Mama, kekuatan menyelidiki ini membuat orang-orang yang ada di Berea itu mengambil sebuah keputusan. Keputusan dari mana? Keputusan dari awal mendengar. Karena itu firman tadi bilang, Nats pembimbing, iman itu timbul dari apa? Timbul dari pendengaran, saudara. Kalau saudara tidak pernah mendengar firman Tuhan, iman saudara tidak bisa bertumbuh. Usia saudara boleh 40 tahun, tapi hidup saudara menghayati perjumpaan saudara dengan Tuhan lewat peristiwa hidup, saudara bisa salah menafsirkan peristiwa-peristiwa hidup dalam kacamata Allah. Iman itu timbul dari sini, saudara. Karena itu Papa Mama, ketika kita mendengarkan firman, jangan hanya pakai otak. Butuh ini kita rasio. Karena apa? Rasio itu menolong kita untuk memahami keputusan iman yang kita pilih. Rasio itu tolong saudara dan saya. Tapi iman juga membutuhkan, kita butuhkan saudara. Karena iman itu akan mengendalikan ketika rasio kita salah untuk menafsirkan Allah. Iman itu yang kasih kendali, iman itu yang kasih netral. Ketika rasio kita itu bermain terlalu jauh, itu. Iman kita itu yang menolong kita bawa kembali kita menuju pada tempat yang seharusnya. Kalau dulu rasio kita bilang begini, sederhananya, kita sukses kalau kita kerja keras. Kita sukses kalau kita mengenyam pendidikan. Anak-anak kita sukses kalau mereka itu sekolah. Itu rasio kita, saudara. Karena itu orang akan bekerja keras untuk mendapatkan itu yang diukur secara rasio. Tapi ketika iman bilang, rasio bilang kita harus belajar. Kemudian orang belajar, orang bekerja, orang beraktivitas, dia lupa bahwa hidup itu ditentukan bukan dengan apa yang dia kerjakan saja. Saya garis bawahi, hidup ini bukan hanya ditentukan oleh semua yang saudara kerjakan, tapi semua perjalanan hidup ini juga ditentukan oleh apa kata Tuhan. Itu iman kita bicara di situ. Supaya ketika kita bekerja, supaya kita menggunakan rasio kita, Bapak Mama, kita bukan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Saya senang kemarin Bapak Pendeta berkhotbah itu, saya simpan benar dalam hati saya. Dia bilang begini, bahwa firman itu juga bisa dipakai oleh iblis membenarkan kesalahannya. Beda kita dengan iblis itu apa? Yang tidak bisa dilakukan oleh iblis itu apa? Kasih. Dia tidak bisa melakukan itu. Yang bisa dilakukan oleh manusia, kasih. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh setan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh setan? Semua dia bisa. Dia putar balik ini firman juga bisa. Dia membenarkan dia punya kesalahan juga bisa. Firman bilang begini, jangan engkau minum anggur. Setan bilang minumlah anggur karena Alkitab juga omong begitu. Itu setan pun pekerjaan. Karena itu Papa Mama di Berea memberikan sebuah gambaran yang sungguh luar biasa untuk hidup kita. Berea memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata hidup ini berubah karena kita pakai telinga kita mendengar semua yang baik. Ingat Bapak Mama, anak-anak kita belajar bukan hanya dengan membaca. Hidup saudara dan saya menjadi baik bukan hanya karena kita sudah banyak membaca buku. Tapi hidup kita ini juga bisa serong ke arah yang tidak baik, bahkan bisa mengarah ke arah yang baik. Itu ditentukan apa yang kita saring, yang kita dengar, dan kemudian kita tanamkan dalam kita punya diri. Bapak Mama, saudara-saudara, jika firman itu pakai otak kita menjadi tahu, maka saya mau bilang begini, kalau kita pakai otak terus-terus juga kita bisa menjadi orang-orang yang sok tahu gitu.
Firman itu kita baca, kita pakai ini benar, sehingga yang tidak tahu kita menjadi tahu, saudara. Tapi ketika kita menggunakan otak saja, kita menjadi orang Kristen yang so tahu. Sehingga ada banyak orang yang kalau dia mendengarkan firman itu reaksinya berbeda-beda. Seperti di Tesalonika dan di Berea. Padahal firman, bentuk firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu sama. Tapi tanggapannya berbeda-beda, Bapak Mama. Karena kebanyakan orang-orang di Tesalonika mendengar, mereka hanya pakai otak saja. Otak rasio yang mereka pakai. Sehingga yang terjadi adalah penolakan terhadap pemberitaan firman. Yang kedua, Bapak Mama, yang mau saya katakan, ketika kita belajar mendengarkan firman Tuhan, duduk sejenak, asah pengetahuan kita, asah pemahaman kita dengan apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya, maka kita pun hidup ini akan dibawa dalam pembaharuan. Kenapa kita butuh eklesia, saudara? Kenapa kita butuh duduk bersama di sini? Karena di sini bukan hanya perjumpaan antara saudara dengan samping kiri kanan, tapi sementara saudara asa ini perjumpaan kita dengan Tuhan. Parang tidak akan pernah tajam menebangkan sebuah pohon besar kalau dia tidak pernah diasah. Hidup kita akan menjadi pribadi yang tumpul kalau firman itu tidak menolong kita mengasah telinga kita, mengasah hati kita, mengasah pikiran kita, sehingga angin topan datang kita tidur memang. Sekarang ini Bapak Mama, kita harus akui anak-anak kita itu banyak maju dalam soal rasio. Sekarang kurikulum ini mendorong mereka untuk jauh lebih maju, itu penggunaan bagaimana kognitif mereka berjalan, Bapak Mama. Tapi kita perhatikan anak-anak kita kebanyakan mental mereka noe. Kena masalah sedikit mereka su menangis, bapukul sedikit dan kawan mereka su pulang lapor mama. Lalu apalagi kalau mama emosi, mama kesenai daster lagi, maka mama akan pergi cari tahu ini siapa pun anak, maka pertentangan akan terjadi mama dengan mama. Anak-anak ada baku baik, mama dan mama berdaster, ini suka bikin masalah. Mental kita seringkali itu cepat sekali down. Karena apa? Karena kita tumpul dari segi spiritualitas, kita tumpul. Kita tidak ingin dikoreksi karena spiritualitas kita itu minim, saudara. Kita tumpul. Mungkin rasio kita pintar, orang lihat kita itu orang pintar, tapi dari segi spiritual dia begini. Orang itu kalau omong dia jago, dia kalau omong, woi, dia jubir di mana-mana, dikata sambutan juga dia yang omong. Tapi dari segi kematangan spiritual itu dia begini. Itu yang saya bilang, firman itu asah kita, saudara. Parang saudara di kebun tidak akan pernah fungsi kalau tiap hari saudara tidak asah. Hidup kita, firman itu bukan hanya sebagai cermin, tapi firman itu sebagai batu asa yang mengasah hidup saudara dan saya. Amin, amin. Yang ketiga, Bapak Mama, mendengar itu kesempatan untuk membaharui diri. Kesempatan untuk membaharui diri. Hidup ini tidak dadakan. Saya mau bilang begini, hidup ini tidak terjadi simsalabim, dia tidak, saudara. Hidup ini ada sebuah proses panjang yang saudara baru ketahui dan baru sadar kalau saudara sudah dihantarkan Tuhan sampai pada sebuah titik. Kita baru sadar ini. Keberhasilan kita ini baru kita sadar ketika kita menempuh sebuah perjalanan yang tidak mudah. Orang bisa memaknai keberhasilannya kalau keberhasilan itu ditempuh dengan sebuah perjalanan yang tidak mudah, jatuh bangun, air mata, banyak keluar dana, perasaan kita harus kita singkirkan, rasa kita, hati kita terkadang juga kita taruh, kita hanya datang, kita bawa, kita pun diri, tapi kita pun hati kita taruh supaya kita aman-aman dengan orang lain. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara dadakan. Dan itu saya mau bilang begini, saudara, kalau saudara tidak memberikan telinga saudara untuk mendengar, iman saudara tidak bertumbuh. Saudara mungkin sebagai seorang penatua, mungkin saudara sebagai presbiter, diaken, pengajar, saudara bagus-bagus di hari Minggu, tapi saudara tidak bagus di hari-hari hidup saudara, karena saudara tidak memberi diri saudara untuk dibentuk melalui telinga saudara. Saya mau bilang begini, saudara, terlalu mudah itu Tuhan mengangkat seseorang yang
di bawah. Tuhan terlalu mudah untuk angkat kita sampai di atas, di titik karir kita. Tapi saya juga mau bilang, Tuhan terlalu mudah untuk menarik saudara ke bawah. Saya juga mau bilang begini, saudara bisa dibawa oleh Tuhan naik menukik melebihi dari sebuah perjalanan normal. Tapi ingat saudara, Tuhan pun juga bisa menarik saudara ke bawah di situasi yang bisa jadi tidak pernah saudara pikirkan. Tapi karena saudara tidak belajar untuk memberi telinga mendengar suara Tuhan, maka dia pun bisa menarik saudara. Saudara ada di titik nadir terendah dari hidup saudara. Karena itu kenapa kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh Dia. Kami para pendeta juga bisa salah. Karena itu kenapa perenungan, kontemplasi, meditasi itu penting untuk saudara. Kita tidak boleh hanya sibuk kerja. Benar, kita kerja itu penting. Tapi saudara pun hidup ini bukan tujuan 100% untuk bekerja. Saya selalu bilang begini saudara, orang Kristen itu luar biasa spesial. Dia pun jam ibadah itu diliburkan, tidak ada aktivitas di kantor. Atau ada di sini hari Minggu di kantor. Orang Kristen itu luar biasa, spesial. Dari zaman Kaisar Romawi ketika dia memeluk agama Kristen Protestan, itu dia kalenderkan hari Minggu mesti libur. Tapi justru hari Minggu kita pakai untuk bekerja. Yang seharusnya waktu untuk Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu waktu untuk Tuhan. Tapi spesial hari Minggu engkau dipanggil duduk di sini dan bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini. Amin. Ini bisa saudara dan saya lakukan kalau apa? Kalau memberikan telinga, tapi tidak hanya memberikan telinga, tapi memberikan hatimu untuk Tuhan. Tuhan itu butuh hati saudara. Karena itu ambil hati itu susah saudara. Anak yang sudah dibuat tersinggung oleh papanya, itu harus ambil depo hati. Cara ambil depo hati itu apa? Memberikan sesuatu yang dia sukai. Apa? Memberikan es krim, memberikan gula-gula, kasih dia senang, papa panggil dia, mari, dia langsung datang. Karena dia punya hati bisa direbut kembali oleh depo orang tua. Tuhan pun demikian saudara. Dan itu tema kita hari ini, mendengar dan menyelidiki firman. Dengar, selidiki. Selidiki ini bukan mau bilang begini, ini firman betul kok, tidak. Selidiki hati saudara gitu. Kalau ada yang harus diperbaiki, perbaiki, tidak usah dicari kambing hitam lagi. Kalau ada yang salah itu belokkan, karena saudara sudah memberikan telinga untuk mendengar gitu. Menyelidiki itu bukan mau cari tahu ini Tuhan omong kok betul, kok firman omong di Kisah Para Rasul pasal 7, lu mau bilang apa lagi? Menyelidiki itu bukan menyelidiki tentang apa kata Tuhan itu benar atau tidak, karena semua yang keluar dari mulut Allah itu benar saudara. Kalau saudara bilang tidak benar, lebih baik saudara pulang dan tidak usah jadi orang Kristen lagi. Karena kita mengimani itu sebuah kebenaran, maka saudara dan saya bisa hidup hingga hari ini. Amin. Kita masih tetap menjadi orang Kristen. Tetapi pertanyaan besar adalah, seperti apakah kekristenan kita? Ada dua Bapak Mama. Kekristenan itu satu, bisa menjadi pengikut, tapi kekristenan itu bisa menjadi murid. Bedanya apa murid dengan pengikut? Pengikut itu Bapak Mama, dia ikut Tuhan itu karena ikut dia mau. Setelah Tuhan bilang tidak, omong begini, jangan begini, dia bilang oh sudahlah, saya tidak ikut dia lagi. Pengikut itu irama semangat untuk mengikuti itu bukan tergantung dari orang yang dia ikuti, tapi tergantung pada suasana hati. Karena itu menjadi orang Kristen itu tidak boleh menjadi pengikut Tuhan, tapi menjadi Kristen itu harus menjadi murid. Karena apa? Murid itu dibentuk oleh gurunya. Murid itu siap dengar kata gurunya. Murid itu siap dikoreksi. Kalau pengikut ini tidak suka, dia tidak lagi ikut. Karena nanti orang bilang, sekarang ini orang Kristen ini banyaknya jadi apa? Jadi followersnya Yesus, ikut pengikut saja, tapi dia pun kehidupan tidak bertumbuh. Karena murid selalu menampakkan pertumbuhan hidup yang disaksikan
karena dia banyak belajar dari guru. Yang terakhir saya mau bilang begini, mendengar dan menyelidiki firman itu tantangan saudara, tidak mudah kita. Ada saat dimana kita bisa memberi diri untuk mendengar. Apalagi kita mendengar firman itu Bapak Mama di saat-saat kritis. Orang Kristen akan mau mendengarkan firman Tuhan di saat-saat kritis hidupnya. Susah kita kalau mendengar firman di dalam kejayaan dan keberhasilan, susah. Tapi orang yang memberi diri dan dia tahu siapa dia, situasi apapun akan mendorong dia untuk menjadi pendengar apa kata Tuhan. Karena itu orang bilang begini, untuk mendengar dan menyaring apa yang kita tangkap dengan telinga kita, kita butuh hati yang merendah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan dia datang, dia bilang, benar ya, saya salah. Benar ya, tapi hidup ini harus diperbaiki. Benar ya, saya punya hidup sudah terlalu jauh. Benar ya, saya punya hidup ini harus kembali kepada Tuhan. Benar, saya sudah terlalu jalan jauh dari Tuhan. Hati saudara kalau dikeraskan, saudara tidak bisa dengar ini kata Tuhan. Kan itu langkah pertama, buka hati saudara. Kalau saudara pu hati sudah dibuka, buka telinga saudara, siap mendengar apa yang mungkin tidak enak untuk didengar. Siapkan telinga saudara untuk siap menerima apa kata Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang tidak butuh untuk ditafsirkan. Jangan mencuri, jangan bersinah, jangan menghakimi. Itu larangan Tuhan yang tidak butuh penafsiran saudara. Ada banyak yang butuh penafsiran, tapi ada larangan-larangan Tuhan itu yang tak kena di kita pun tanpa mati. Tidak butuh penafsiran, hanya butuh apa? Butuh kerelaan dan kerendahan hati saudara. Saya siap diubah oleh Tuhan. Amin.